gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin dengan NIM D022238. Baik, di sini saya akan menjelaskan etika profesi. Yang pertama itu eksplorasi literatur etika profesi, kasus etika penggunaan data pribadi di bidang apa? Bidang IT. Anjir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin dengan NIM D0. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin dengan NIM D022248. Baik, di sini saya akan menjelaskan etika profesi. Yang pertama itu eksplorasi literatur etika profesi, kasus etika penggunaan data pribadi di bidang IT. Identifikasi dan tinjauan jurnal akademik. Berikut adalah 2 jurnal akademik yang membahas kasus etika dalam profesi IT terkait dengan penggunaan data pribadi. Jurnal 1, judul pelanggaran keamanan data dan etika profesi teknologi informasi, penulis Budiono dan Raharja. Ringkasan jurnal ini membahas kasus pelanggaran keamanan dan data yang terjadi di sebuah perusahaan karena kelalaian profesional IT dalam mengamankan dan pribadi. Pelanggaran kasus ini diselesaikan dengan pengecatan profesional IT yang bersangkutan dan penerapan langkah keamanan data yang lebih ketat. Jurnal 2, judul etika penggunaan data pribadi dalam Big Data Analitis, sebuah studi kasus di industri perbankan. Penulis Handayani dan Sutejo. Ringkasan jurnal ini membahas dalam etika yang dihadapi oleh profesional IT dalam menggunakan data pribadi nasabah bank untuk analisis big data. Kasus ini diselesaikan dengan pengembangan pedoman etika penggunaan data pribadi dan pelatihan bagi profesional IT. Akuntabilitas, melaporkan celah keamanan kepada pemilik aplikasi. Kedua, kerahasiaan, tidak membagikan informasi tentang celah keamanan kepada pihak lain. Ketiga, integritas, tidak memanfaatkan celah keamanan untuk keuntungan pribadi. Yang keempat, keadilan, memastikan bahwa semua pengguna aplikasi terlindungi. Yang kedua, analisis keputusan ETIAS berbasis riset. Dilema etis dalam implementasi sistem IT yang memengaruhi tenaga kerja. A. Analisis studi kasus dan identifikasi faktor-faktor etis. Studi kasus, judul otomatisasi dan pengurangan tenaga kerja di pabrik manufaktur. Deskripsi, sebuah pabrik manufaktur berencana untuk mengimplementasikan sistem otomatis yang akan menghentikan beberapa pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja manusia. Keputusan ini menimbulkan dilema etis bagi manajemen pabrik karena dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja bagi beberapa karyawan. Faktor-faktor etis. Yang pertama, keadilan. Kedua, hak dan kewajiban. Ketiga, keuntungan dan kerugian.
Keempat, dampak jangka panjang. B. Prinsip bisnis sebagai profesi luhur. Pertama itu melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen pabrik harus melibatkan karyawan dalam diskusi tentang implementasi sistem otomasi dan mencari masukan mereka. Yang kedua, memberikan kompensasi yang adil kepada karyawan yang terkena dampak. Karyawan yang diperhatikan karena sistem otomasi harus diberikan kompensasi yang adil dan bantuan untuk mencari pekerjaan. Yang ketiga, berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Pabrik harus berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan teknologi. Yang keempat itu mempertimbangkan dampak sosial dari sistem informasi. Pabrik harus mempertimbangkan dampak sosial dari sistem informasi seperti potensinya untuk meningkatkan pengangguran dan ketimbangan. Penelitian terkait yang ketiga itu tinjauan literatur dampak siber terhadap masyarakat dan profesional IT. Temuan literatur 1. Artikel 1, judul dampak kejahatan siber pada individu dan masyarakat. Temuan siber memiliki dampak yang signifikan terhadap individu dan masyarakat, antara lain kerugian finansial. Korban yang siber dapat mengalami kerugian finansial yang signifikan seperti pencurian uang dan data kartu kredit. Kehilangan identitas. Cybercrime dapat menyebabkan pencurian identitas yang dapat merusak reputasi korban dan membuat mereka sulit untuk mendapatkan kredit atau pekerjaan. Kerusakan emosional. Korban dapat mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Ketidakpercayaan terhadap teknologi. Cybercrime dapat menyebabkan masyarakat tidak mempercayai teknologi yang dapat menghambat inovasi dan kemajuan. B. Kontribusi profesi IT terhadap penegakan cybercrime. Mencegah cybercrime, merancang dan mengimplementasikan sistem keamanan yang kuat seperti firewall, sistem deteksi intrusi, dan kontrol akses. Menerapkan praktik terbaik keamanan IT seperti enkripsi data dan manajemen kata sandi yang kuat. Meningkatkan kesadaran tentang melalui pelatihan dan edukasi kepada masyarakat dan organisasi. Yang keempat, sintesis etika dan hukum dalam IT. Kelemahan ETIAS dalam privasi dan perlindungan data. A. Analisis dan perbandingan pendekatan hukum. Artikel hukum, judul etika, privasi dan perlindungan data di era digital. Penulis Helen Nissenbaum 2016. Menanggapi situasi yang melibatkan kelemahan etis dalam privasi dan perlindungan data dengan cara berikut. Yang pertama, lakukan penilaian risiko. Yang kedua, mengidentifikasi solusi yang etis. Yang ketiga, merupakan solusi. Keempat, memantau dan mengevaluasi. Yang kelima itu situasi literatur
profesi luhur dalam IT, konsep studi, kasus, dan penerapan. Yang pertama, studi kasus, konsep profesi luhur dalam IT dan bisnis. Konsep profesi luhur dalam IT dan bisnis mengacu pada gagasan bahwa profesional IT memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak demi kepentingan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, masyarakat, dan lingkungan. Eksklamation. Ini berikut bahwa profesional IT tidak hanya harus fokus pada keuntungan finansial, tetap juga harus mempertimbangkan dampak dari tindakan mereka terhadap orang lain dan dunia di sekitar mereka. B. Prinsip-prinsip profesi luhur dalam menghadapi penanganan mengambil semua. Pertama, mempromosikan persaingan yang adil. Yang kedua, mendukung inovasi terbuka. Yang ketiga, melindungi hak-hak pekerja. Yang keempat, menjadi Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.